Bener kalau kata orang, ibarat kata ini ya, udah susah dibantu kagak tahu diri, ini namanya. Demi Tuhan, ibarat ngekata nih ya, netizen gua pun jadi mikir gitu ya. Lu sampai disiram air keras itu kenapa? Hola netizen yang tercinta, Farhad Abbas disebut memperkeruh suasana antara Agus dan uang donasi. Farhad Abbas dan keluarga Agus melaporkan Pratiwi Novianti sebagai pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Disebutkan dalam video yang beredar, Agus merasa martabat dan harga dirinya direndahkan oleh Pratiwi Novianti. Hal itu diungkap setelah menghadiri podcast Denny Sumargo. Setelahnya, Farhad Abbas mendampingi keluarga Agus melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak berwajib. Sebelumnya diketahui uang donasi yang didapat Agus korban penyiraman air keras mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari keterangan Pratiwi Novianti, bukti mutasi rekening Agus menunjukkan sejumlah uang donasi diduga tidak digunakan untuk pengobatan, melainkan ditransfer kembali ke beberapa nomor rekening. Diketahui sebesar 98 juta rupiah telah digunakan oleh Wawa untuk membayar utang. Menurut Farhad Abbas, uang donasi yang diterima Agus sebesar 1,5 miliar rupiah adalah haknya, sehingga Pratiwi Novianti tidak perlu ikut campur urusan penggunaan uang tersebut. Mendengar pernyataan Farhad Abbas dan Agus soal akan memenjarakan Pratiwi Novianti, netizen yang berbakti banyak yang merasa geram. Pasalnya, Pratiwi Novianti adalah orang pertama yang membuat sosok Agus dihadirkan dalam podcast Denny Sumargo dan akhirnya mendapatkan banyak donasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya sebenarnya pengen berusaha positive thinking sama Agus dan keluarganya, walaupun kalian banyak dibully. Tapi begitu saya tahu perkembangan terakhir, kamu sama seorang pengacara niat menuntut Novi, bahkan merasa berhak atas channel YouTube-nya Novi, pengen bagi hasil gitu. Wow, kalian itu sangat tidak tahu terima kasih. Kita nggak boleh gitu loh sama orang yang nolong kita. Saya kasih tahu ya Agus ya, Densu mau nolongin kamu itu karena mandang Novi. Tahu kagak? Seluruh rakyat Indonesia bantuin kamu itu karena juga mandang Novi sama Densu kredibilitasnya. Kalau kamu yang ngusahain sendiri, belum tentu nih viral sampai dapat sumbangan 1 miliar. Asal kamu tahu ya. Lalu sekarang kamu merasa Novi punya niat jahat, pengen merampas hak kamu. Yang bener aja Gus, dia dengan baik hati loh tidak memotong sepeser pun dari uang donasi kamu. Di platform lain itu dipotong loh Agus, asal kamu tahu aja ya. Novi itu pingin nyelamatin uang itu karena supaya donasinya tepat guna ke kamu, demi kepentingan kamu. Karena dia ketua yayasannya, dia yang bertanggung jawab. Kan dia yang ngomong ke publik untuk open donasi ini, paham gak? Dan ada undang-undangnya bahwa donatur tuh berhak tahu ini donasi digunain untuk apa aja. Kalau terjadi penyalahgunaan, yang harus tanggung jawab tuh Novi. Kamu tahu nggak? Novi tuh bisa dipenjara gara-gara urusan ini. Itulah kenapa dia minta kalian terus terang. Tapi kalian begitu lihat donasi segitu besarnya, kalian gelap mata. Fokus kalian berubah. Kenapa saya bilang fokus kalian berubah? Kalian udah tahu open donasi itu cuma demi Agus ya, untuk perawatan Agus. Oke lah, Agus bilang kondisi matanya sekarang berubah, kondisi matanya sekarang tidak ada harapan, katanya makin memburuk. Tapi kan urusan kamu belum kelar Agus. Ini kelopak mata harus diperbaiki, badan kamu penuh luka, kan katanya tetanus, demam lulu. Nah itu uangnya dipergunakan untuk itu, bukan untuk yang lain-lain. Sebenarnya Novi juga dengan baik hati menjelaskan ke Agus, kalau misalnya Agus merasa berutang budi sama uak dari istrinya yang kamu panggil Wawa, kamu mau bayar dia sebagai caregiver nggak apa-apa. Kamu mau bayar rumah dia uang sebagai uang sewa nih dibayarkan juga nggak apa-apa. Yang penting transparansi Agus ya. Apapun pengeluaran untuk kepentingan Agus tuh boleh sebetulnya, asal jujur. Bahkan Novi juga jelasin kalau nih urusan Agus udah kelar dengan rumah sakitnya, itu uang mau dipakai buat usaha kecil kayak untuk nyambung hidup tuh boleh. Kurang baik apalagi Agus. Tapi kalian segitu
takutnya nggak dapet uang itu. Padahal Densu udah kasih jaminan loh pakai uang pribadi dia. Kalau sampai uang itu nanti nggak kembali ke kamu, Densu yang akan membayar. Kurang gimana lagi, kalian udah didamain. Kukira tuh podcast terakhir bersama Novi tuh udah damai, kalian nyari mati kayak begini. Nggak boleh kita kayak begitu sama orang yang udah nolong kita. Saya bukannya nggak ngerti bahwa luka bakar yang Agus terima itu fatal banget, sakit banget, dan saya tidak pernah membenarkan alasan apapun orang bertindak kriminal seperti itu. Oke? Apakah Agus depresi karena itu? Bisa jadi. Saya pun waktu awal-awal buta ini sakitnya ampun-ampun ya. Retina saya tuh pecah, kornea saya sampai detik ini selalu menyakiti saya. Saya tahu karena kesakitan itu kita bisa out-outan deh otak kita, saya tahu. Tapi kalau saya dapat dukungan kayak Agus, saya tuh malah semangat hidup loh. Tapi saya tidak seberuntung Agus. Agus tuh bayangin ya, Agus ke rumah sakit tuh bawanya saya acungin jempol deh. Sayang banget tuh sama Agus, disupport sampai segitu, sampai anak-anaknya Wawa juga bantuin Agus. Saya ke rumah sakit sendirian loh Agus. Waktu itu saya nggak bisa jalan Agus, saya harus dorong kursi roda saya sendirian Agus. Kamu bisa bayangin ya. Sekarang nih, kemarin belum lama ini saya operasi pengangkatan tumor, dan bukan cuma masalahnya di tumor doang, penyakit saya banyak Agus. HB saya ngedrop, saya itu pendarahan, ya ada masalah di jantung. Saya tuh bolak-balik ke RSCM tuh 10 kali ganti bus, 5 kali pas pergi, 5 kali lagi pas pulang. Saya sampai pingsan di RSCM. Tahu nggak Agus? Ya, akhirnya susternya bilang, kamu nggak boleh lagi kayak begini, kamu harus ada yang nemenin. Tapi saya kebanyakan tuh berobat sendirian Agus, nggak ada support. Saya bangkrut Agus. Saya di PHK berapa kali karena saya keseringan di rumah sakit. Penyakit saya tuh penyakit nyebelin semua. Saya udah bosen juga dioperasi. Ya, saya pernah dapat bantuan cuma sedikit Agus. Paling banter nggak sampai 1.500.000. Tapi saya nggak kayak Agus, saya berterima kasih dan saya gunakan uang itu dengan baik-baik. Saya kasih tahu teman saya uangnya saya pakai buat berobat, buat naik bus, buat ini, buat itu. Itu loh saya ngupdate ke teman saya, padahal uangnya cuma segitu. Lah Agus 1 miliar nggak mau ngupdate. Padahal saya nggak ada kewajiban ngupdate teman-teman. Orang mereka bukan yayasan, malah mereka bilang nih uangnya pakai buat jajan juga nggak apa-apa. Tapi saya nggak menyalahgunakan bantuan orang. Jadi betul-betul sedih saya. Kamu tuh udah dikasih support ekonomi, support moral dan lain-lain, mutung terus kerjaannya. Nggak boleh begitu. Agus sering-sering deh main ke RSCM. Banyak orang tuh menderita penyakit yang wadidaw Agus, tapi mereka punya semangat hidup. Mereka nggak dapat bantuan kayak Agus loh. Bolak-balik tuh pakai BPJS Agus, tapi nggak gitu sikapnya. Nah, satu hal ya yang saya mau ingatkan Agus. Dulu Agus punya masalah gini kan karena Agus berantem sama bawahan kan. Agus bilang kesel punya bawahan, udah tahu salah nggak mau ngaku salah, ngeyel. Kamu saat ini sedang ngeyel kayak bawahan kamu. Ironis nggak? Yes, Agus itu korban penyiraman air keras, ya kan? Yang akhirnya berhasil menerima donasi sejumlah 1,5 M dari Teh Novi bersama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, yang akhirnya berujung drama. Wow, kok bisa? Karena Agus manggil lawyer hero barunya Farhat Abbas untuk nyerang dan nuntut si Teh Novi. Kecuali Denny Sumargo, karena Bang Denny Sumargo itu baik katanya ya. Pokoknya lu bakal gedek banget, lu bakal emosi, darah tinggi, asam urat, kolesterol bakal naik. Kalau lu pada belum tahu nih berita, kita juga nggak bakal nyambung sama di obrolannya. Oke, sebelumnya disclaimer ya, ini semua akan menjadi opini menurut gue sebagai netizen dan salah satu orang yang juga suka menyumbangkan donasi untuk yatim piatu atau yayasan-yayasan yang suka minta-mintain donasi. Gue juga sering melakukan itu, dan sebagai orang yang suka melakukan donasi, gue gedek. Trust issue gue kayak tinggi. Why? Kenapa ini terjadi di Indonesia? Ya, gue jadi berpikir ke depannya nanti. Ini kalau gue ngelakuin donasi lagi,
uang yang gue berikan atau teman-teman lainnya ini akan digunakan dengan benar apa enggak. Jangan-jangan awalnya niat bantu kita malah dizolimin balik nih kayak kasusnya Agus ya kan. Sebelumnya ya teruntuk Agus ya, gue itu sangat prihatin dengan keadaan lo, kasihan sama lo. Tapi kalau etika lo begini nggak jadi kasihan bos, sumpah. Lo yang bikin diri lo sendiri jadi nggak dikasihanin, jadinya orang malah unrespect, jadinya orang malah gedok. Kenapa? Ibaratnya kata nih lu tuh sebagai orang yang udah susah tapi dibantu nggak tahu diri. Gua mah ngomong belak-belakan aja ya. Ada poin-poin menarik yang udah gua tangkap dan gua catat satu nih ya, satu ya kan. Lu nggak terima kalau Teh Novi itu ngebahas tentang donasi yang lu salah gunain bersama Wawa lu, bersama istri lo gitu ya. Nih ya gua kasih tahu ya, namanya donasi ini kan buat pengobatan lu nih. Yang difokusin kan temanya untuk pengobatan mata lu. Artinya apa? Donasi yang terkumpul mau berapapun, mau 1,5 M kek, mau 1 M kek, mau 500 juta, itu untuk pengobatan mata lu yang difokusin. Kalau mata lu sudah berhasil disembuhin atau sudah selesai pengobatannya, sisa uangnya terserah lu mau buat apa, itu nggak apa-apa, asalkan apa lu jujur. Bukan berarti kagak ikhlas, bukan berarti pamrih, tapi kenapa Teh Novi bersama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan itu bertanggung jawab kepada para donatur yang telah memberikan donasinya, mengonfirmasi bahwa uang yang mereka donasikan itu digunakan dengan benar, tidak disalahgunakan, menghindari juga isu tentang pelarian atau penipuan atau dan sebagai macamnya. Dan lo yang nggak ngerti malah ngecewain Teh Novi. Belum fokus untuk pengobatan lu, itu uang udah lu kemana-manain gitu ya. Jadi untuk Bapak Farhad Abbas sebagai lawyernya, kalau berbicara nih ya, bilang donasi yang diterima Agus itu udah hak Agus, bener. Tapi lu mesti ngerti, yang menggalang dana itu awalnya siapa? Dan di bawah naungan yayasan mana? Dimana mereka tuh punya tanggung jawab, bos. Bukan berarti nggak ikhlas atau pamrih ya. Kagak usah menggiring-giring opini seperti itu, Nora. Terus kedua, lu kan nggak terima nih. Lu tuh merasa lu tuh orang sakit. Kagak usah playing victim ya. Kagak usah playing victim lagi. Lu membela istri lu, Wawa lu, keluarga lu, bla 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 bla, yang lu bilang nggak matre tapi dikatain matre mau duit. Ya kalau nggak mau duit, kenapa terima duit lu? Bukannya ngefokusin pengobatan lu, malah mikirin kepentingan masing-masing. Ada yang buat bayar rumah, bayar rentennya, bla bla bla, bayar Shopee. Ngapain? Dan yang ketiga ya, menurut gue, dengan lu melakukan tindakan seperti ini ya, cara lu manggil Pak Farhad Abbas untuk sebagai lawyer, lu menuntut Novi, lu udah melanggar etika donasi banget. Bener kalau kata orang, ibarat kata ini ya, udah susah dibantu kagak tahu diri, ini namanya demi Tuhan ya, demi Tuhan. Ibarat ngekata nih ya, netizen gua pun jadi mikir gitu ya, lu sampai disiram air keras itu kenapa? Apa jangan-jangan memang karena etika lu yang nyakitin hati orang, atau gimana? Itu orang saking gedeknya, gua lempar aja tuh air ya kan, kena deh tuh mata kagak sengaja. Tolong ya berhenti bermain peran sebagai korban dan playing victim gitu. Ibaratkan kata nih, kalau lu udah tahu susah ya udah beretika lu baik aja. Orang tuh mau bantu lu, bukannya kagak bantu, mau bantu lu banget, sampai usahain begitu rupa malah balasannya dizolimin balik. Menurut lu bos, gimana perasaannya Teh Novi tuh? Jadi kalau Teh Novi merasa kecewa, marah, manusiawi, dia manusia, dia bukan binatang, dia bukan robot gitu ya. Dan menurut gue nih ya, mohon ya Pak Farhad Abbas, sekali lagi ya, mohon banget nih, mohon banget, kalau memang bener-bener harus jadi lawyer dari si Agus, ya udah lakuin aja kerjaan dan tanggung jawab tugas lu sebagai lawyer. Jazid, jangan makin memperpanjang drama ini semakin panjang, karena dampaknya ya menurut gue ya, ini itu akan berdampak banget sama rasa kepercayaan kita sebagai donatur yang suka melakukan donasi. Kita itu akan, oh my god, we are so worried with that gitu loh. Gue gak ngerti ya, di Indonesia ini memang sering banget sih donasi-donasi itu disalahgunain, dan ini salah satu kasusnya menurut gue. Jadi ya wajar aja sebagai pihak penggalang dana atau yayasan yang melakukan galangan dana itu mengkonfirmasi, karena ini terlalu banyak isu-isu seperti ini gitu. Masa iya pemerintah harus turun tangan lagi? Ya kan, kayak kerjaan pemerintah udah banyak banget nih. Apakah Pak Presiden yang baru harus turun tangan? We never knows ya. Jadi gitu aja menurut gue. Udah ya buat Agus, tobat lu.